أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, beserta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Faidatun nafisatun fi bayani salat tasbih wa fadilatiha. Ini suatu faidah yang amat banyak pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan menyatakan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dua riwayat. Jadi selagi akan datang kita membahas tentang di antara sembahyang yang disunatkan, yaitu ada namanya sembahyang sunat tasbih. Nah, ini yang mana sudah alhamdulillah menjadi salah satu amaliyah kita. Mudah-mudahan kita rutin istiqomah. Yang mana jelas di dalam sembahyang sunat tasbih itu banyak dibaca tasbih, ya kan, makanya dinamai dengan sembahyang sunat tasbih. Yang mana kalimahnya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ditutup dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang mana tasbih yang dibaca dalam salat tasbih itu nanti satu rakaatnya itu 75. Dua rakaat berarti 150. Nah, kemudian 4 rakaat berarti 300 tasbih, ya kan? Nah, enggak. Di antara kelebihan tasbih yang dibaca di dalam salat tasbih ataupun di luar sembahyang salat tasbih, nang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu banyak kelebihannya. Di antaranya yang diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ketika Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj Nabi kita naik ke atas langit, pada langit yang ketujuh itu bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam langit yang ketujuh tersebut ketika bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh Nabi Ibrahim. Yang kata Nabi Ibrahim kurang lebihnya, wahai Muhammad, hendakkah aku habarkan engkau dan umat-umat engkau kabar gembira, yang mana pohon-pohonan surga itu luar biasa bagusnya, buah-buahan surga luar biasa nyamannya, hendakkah kamu tahu kabarnya? Inggih ya Nabi. Sesungguhnya ketika seseorang membaca Nabi Ibrahim, sesungguhnya bila mana orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah Ta'ala tanamkan baginya satu pohon di dalam surga. Itu kabar gembiranya, tinggi hadiah ketika Nabi Mi'raj dari Nabiullah Ibrahim salam. Barang siapa membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ditanamkan baginya satu pohon di dalam surga kaina. Nah, inggih
Otomatis bila mana banyak pohon di surga, siapa ampunnya pasti mendatangi kan. Nah kan kita. Jadi banyak pohon di surga bertanaman, banyak baca tasbih kita. Berapa tadi sudah kita hitung dalam sembahyang tasbih itu ada 300 kali. Nah, berarti 300 pohon sudah jakanya berataan dihitung lah. Nah, ya lagi syukur nih. Banyak bisian kabun karena di surga, siapa karena ampunnya seorang, berarti apa? Ada cirinya karena seorang mendatanginya. Karena apa sekarang? Karena ampun seorang. Ya kah? Nah, jadi untung kita sembahyang tasbih nih, ya kah? Atau kita amalkan di lain sembahyang tasbih, kayak di wiritan itu banyak. Di Ratibul Haddad ada, ya kah? Nama sana yang kita baca dah. Nah, Ratibul Attas ada juga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Biasa 4 kali dibaca. Ya kah? Dalam Wiridul Latif ada juga, ya kah? Nah, inggih. Memang demikian karena fadilahnya gana. Nah, inggih. Nah, itu di antara kelebihan tasbih yang dibaca, apalagi di dalam sembahyang sunat tasbih tadi sampai 4 rakaat itu nilainya jumlahnya ada 300 tasbih. Nah, inggih. Selagi akan datang kayaknya banyak juga kelebihan-kelebihannya lah. Nah, inggih. Karena semalam kita mengetahui kelebihan itu adalah sebagai pendorong itu ujar bahasa wahini motivasi supaya rajin menggawi pendorongnya. Jadi kita mengetahui fadilahnya rajin menggawi kita. Banyak nang itu amalah. Ya kah inggih supaya dicinta Allah. Ini amalan-amalannya. Jadi kita pendorong kita. Nah, inggih. Yang mana karena lambat laun karena kalau sudah kita tak biasa pendorong itu kan tapi ingatan lagi juga. Kenapa jadi menggawi ini? Karena apa? Karena aku ketujuh menggawi akhirnya kayak itu kayaknya. Pamulaannya pamulaannya dasarnya ada pendorongnya bahari. Dahulu ya Allah inilah pendorongnya, itulah pendorongnya supaya rajin nih. Cuma karena lambat laun insya Allah hilang aja pendorong tadi. Kenapa garang? Karena kita kada mengkaji fadilah amal. Kada kita menjadi tujuan fadailul amal itu kada tujuan sebenarnya. Cuma itu pendorong aja. Ya kan? Jadi orang tuh apa nang kaya macam vitamin. Vitamin itu dimakan, diminum supaya napa kita kawa sigar awak. Inggih nang iyanya makan juga ya kan? Nah, kadang makan vitamin aja tuh kadang makan nasi juga Nah, jadi vitamin itu kenapa garang? Agan pendorongnya aja supaya makan tak banyak sedikit ya kah awak kasigar jadinya itu vitamin ngarannya. Nah iya itu vitamin itu pandurung ngarannya. Nah ini jadi padilah amal pun pandurung juga cuma lain tujuan. Nah kembali jadi apa kembali namanya pun sembahyang tasbih artinya yang dibaca di sana banyak tasbih lah. Nah ada catatan dahulu. Nggih. Napa tasbih itu membersihkan akal. Nggih kan kita ini ada amalan tasbih, ada amalan yang lain nggih. Napa lagi amalannya shalawat, apalagi amalannya istighfar itu macam-macam kelebihannya. Tasbih adalah. Jadi sembahyang tasbih yang kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya kah tasbih itu yang kita baca tah. Napa itu membersihkan akal kita. Enggih. Makanya kayaknya ada selagi akan datang di antara fadilah orang mengamalkan sembahyang tasbih napa pendapatan cerdas akalnya. Ada kan? Ya Allah ingin jadi kami hendak pina pemahaman. Ya Allah ingin cerdas otak nih, berpikir nih. Ya kalau ingin apa banyaki membaca tasbih atau bahasanya rajin-rajin sembahyang tasbih. Nah itu. Insya Allah napa orangnya dasar bagus akalnya, inggi pendapatan pintar akalnya. Itu diantaranya kenapa berkah tasbih tadi. Kenapa? Karena di antara fadilah tasbih yang dibaca itu adalah membersihkan akal. Nah ya kah? Nah inggi. Kemudian ada pun salawat. Kita baca di salawat, apa itu diantara kegunaannya kan lain-lain kayak obat juga ya kan? Kalau salawat itu apa kegunaannya itu membersihkan roh kita, roh kita. Nah, yalah kita ini baisian jasad, kita ini baisian roh. Nah, roh nang ada lawan kita ini itu kawa dibersihi lawan salawat. Nah, jadi salawat itu pembersih roh kita.
Nah kemudian istighfar. Nah istighfar itu pembersih hati kita. Nah nangkap oleh. Nah hati kita nih pembersihnya apa garang? Inggih nang paling cocok, nang paling pas ya kita jaka obat tuh nang paling pas penyakitnya. Kalau masalah akal, nang paling pas obatnya adalah tasbih. Memberasihi roh kita nih. Inggih nang kada tapi katuju bakumpul kebaikan. Inggih pinapangulir menggawi kebaikan. Kan roh kita nih. Kalau jasad itu menggiring aja nya. Iya kah? Menggiring aja. Inggih roh na iyanya. Inggih kenapa juga tapi hakun nih dalam kebaikan. Nah, memberasihinya apa? Yaitu dengan banyak salawat. Nah, jadi insyaallah kalau nya roh berasih, iya nah hakun bagus dah. Nah, ya lainnya roh ini apa? Ka junudum mujannadah. Nah, roh ini seperti apa jar? Prajurit. Inggih yang berkumpul-kumpul. Roh nih, nah kayak prajurit bang, kan tak kumpulnya rajin tah prajurit nang karang kaya nang kisah perang-perang tuh. Tak kumpul hakun bila mana sa grup hakun tak kumpul. Sa grup ngarannya lah sama pasukan. Misalnya ini pasukan berperang pintangan bakuda nya tak kumpul. Pintangan memanah juga kumpul. Nah kayak itu roh tuh kayak itu juga. Jadi kita nih hakun tak kumpul dalam kebaikan rohnya juga ya sa grup. Nah itu kalau rupanya kan sama bang, cuma roh lah. Nah roh itu apa? Seperti pasukan tadi. Nah yalah yang saling berkumpul. Jadi mun kawat tak kumpul lawan orang yang bagus syukur. Berarti roh kita bagus juga. Nah kayak itu. Soalnya kada hakun tak kumpul bila mana rohnya kada bagus, kada mau tak kumpul lawan yang bagus. Nah kayak itu kah? Nah makanya kita usahakan aja kita kada bagus merasa cuma mudahan rancak berkumpul lawan orang yang bagus. Ini semajelis ya kah tak imbai makan barang jakanya tah. Ya kan orang yang bagus tah. Tak kumpul saruan barang. Apalagi tak kumpul majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir. Nah ya kalau ingin nang kaya nang haul kayak abah guru tak kumpul badiau. Kan kawa ya kalau ingin roh kita nih bersatu di situ. Padahal diundang kada. Disangui kada juga hakun aja meninggalkan gawian, hakun aja meninggalkan kesibukan, hakun aja kadang-kadang meninggalkan inggih apa keluarga di rumah dulu ajar itu aja aku jangan di rumah tinggalkan ya kan bapak hakun kenapa memang rohnya sudah bersatu kada kalau ditakuni lagi tak biar apa biar rugi duit kada dipikirkannya kenapa rohnya sudah kompak sudah nah kan kayak itu nah inggih amunnya rohnya kada kompak kada mau ya kan nah inggih makanya tadi memberasihi roh kita ini supaya hakun bakumpul napa banyak salawat karena salawat pembersih roh tadi. Nah kemudian hati kita pulang nah hati kita yang taufik hidayah kada tapi mau masuk inggih kadang-kadang sifat di hati banyak nang kada bagus iri dengki ada ya kah ada ria ada ujub ada sum'ah ada takabur macam-macam nang di hati kita nih memberasihinya apa banyak-banyak istighfar. Nah minta ampun lawan Tuhan membaca istighfar banyak dimuntok itu memberasihi hati. Nah hati bersih kalau hati bersih nang bagus-bagus saja datangan asal bersih ya kah inggih memberasihinya apa lawan istighfar tadi. Nah jadi kembali itu diantara amalan-amalan yang luar biasa manfaatnya bagus tasbih salawat istighfar iyalah inggih mudahan kau mengamalkannya nah sudah nah kemudian kita baca dulu menyatakan kelebihan yang tersebut dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bermula kelakuan sembahyang tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dua riwayat. Cara sembahyang tasbih itu dua macam, itu lah, inggih dua macam. Adapun riwayat yang pertama nang pamulaan no dibaca. Yaitu hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam jua demikian takbirnya usalli sunat tasbihi arba'a rakaatin sunatan lillahi ta'ala Allahu akbar artinya sejak aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat karena Allah ta'ala Allahu akbar dan jikalau engkau sembahyang pada malam hari maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 kali salam dan tiap-tiap 2 salam itu takbirnya usalli tasbihi ra'ataini sunatan lillahi ta'ala Allahu akbar artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu akbar maka hendaklah engkau bacakan daripada takbiratul ihram itu 2 iftitah.
Ini membahas dulu cara yang pertama ini membahas adalah gawiannya sembahyang tasbih. Siang lawan malam berbeda. Kalau jumlahnya tetap 4 rakaat, siang 4 rakaat, malam 4 rakaat. Cuma kalaunya siang 1 kali salam 4 rakaatnya. Kalaunya malam diulah 2 kali salam, itu aja bedanya. Nggih. Jadi kita nih sembahyang tasbih kenapa? Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat karena malam. Boleh lah siang menggawi, boleh banget, boleh aja. Inggih cuma kaifiatnya belain. Amun siang 4 rakaat sekali salam. Nah, kalau nang kita malam ni usalli sunat tasbih ini, ya Allah ingin diganti usalli sunat tasbih 4 rakaatin bilang. Saja aku sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Taala amun siang. Ya kan? Nah, inggih. Jadi itu aja bedanya. Itulah ini cara mengerjakan yang malam 2 rakaat salam. Mun siang bang 4 rakaat 1 kali salam. Nah kemudian apa kaifiatnya lagi? Allahu Akbar, maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah yang masyhur, atau engkau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Ini bisa doa iftitah. Nah, jadi imbah sudah usalli Allahu Akbar baca doa iftitah. Nah, gitu. Kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah langsung. Nah, ini hanya bedanya kayaknya. Jadi cara yang pertama aja kita baca dahulu. Cara yang pertama ambah takbir, membaca doa iftitah, langsung Fatihah, langsung surah. Nah, imbah situ hanya kena baca tasbih 15 kali. Itu aja bedanya. Ada yang ngerancak kitab gawi, imbah takbir Allahu Akbar, doa iftitah langsung tasbih. Nah, berarti tasbihnya sebelum Fatihah 15 kali. Nah, kita rajin baca Fatihah, baca ayat, hanya tasbih pulang 10 kali. Nah, itu cara yang kedua karena kita bahas kita. Nah, jadi kita ini yang kita pakai, yang kita gawi ini nang masyhur, nang rancak guru-guru kita memilih cara yang kedua nih. Ya lah, inggih. Kita mau paguruan memilih cara nang kedua, inggih itu semacam nang kaya sudah kita gawi. Imbah takbir, doa iftitah, tasbih 15 kali, Fatihah, ayat, tasbih pulang 10 kali. Itu nang kita baca, nang kita rancak kita gawi. Nah, sudah. Inggih. Nah, adapun di sini nang pertama dibahas nang balain. Balainnya apa? Imbah takbir, doa iftitah, langsung Fatihah, langsung surah. Hanya tasbih 15 kali. 10-nya di mana mandak? 10-nya tadi. Kan ketika kita berdiri tadi berapa? 25 di kita. Ada dihurang 15 saja. Mana 10-nya? Kaina imbah hendak berdiri waktu sarakaat hendak berdiri oleh nang duduk istirahat toh. Hendak berdiri dah. Nah, di situ kaina membaca tasbih pulangnya 10 kali. Nah, di situ tatapalnya. Ada kita langsung berdiri aja. Ambah sujud 2 kali, terus sujud 2 kali, langsung Allahu Akbar berdiri langsung. Nah, ada yang cara pertama kada ambah sujud 2 kali Allahu Akbar, baca tasbih pulang. Nah, 10 kali. Nah, itu aja bedanya. Cuma kalau jumlah keseluruhan tetap sama 75. Nah, itu ya. Coba kenapa kita jarang menggawina ini? Jawabannya sederhana, karena guru-guru kita rancak menggawi cara yang kedua. Ya lah, nah gitu aja. Kalau hendak menggawi cara yang pertama, ya silahkan, ada apa-apa. Nah, inggih. Nah, sudah. Nah, inggih. Nah, dan Fatihah dan surah, dan yang terlebih aula bahwa engkau baca kamu daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surah Yasin, dan rakaat yang kedua surah Waqiah, dan rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan, dan rakaat yang keempat tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu yang paling afdalnya aja, ada apa yang penting kita tahu dulu. Nang paling afdalnya Yasin kan 4 rakaat. Keempatnya bersurah berayat, ya kan? Nah, ini apa yang paling bagus surahnya atau ayatnya? Yasin. Apa yang pertama surah Yasin. Rakaat kedua idza waqa'atil waqi'ah. Rakaat ketiga surah Ad-Dukhan. Rakaat keempat surah Tabarak. Sekolah banget semuanya tasbihnya ini. Ya kan? Ya lah inggih. Kada ya lah inggih. Karena kita ini apa namanya? Beribadah kebanyakan lantaran disuruh. Nah, itulah kita ini beribadah lantaran disuruh. Beribadah kenapa? Karena Nabi menggawi.
Itu anak kebanyakan kita nih. Coba ITH. Kenapa sembahyang disuruh sembahyang? Kenapa jadi puasa disuruh puasa kalau? Kadada jaka ibadah tuh ibadah tuh karena kebutuhan kita. Karena kesukaan kita. Kenapa jadi ibadah? Karena karamianku dalam ibadah. Belum lagi kita itu oleh. Ini belum. Nah, dihurang tuh karamian, kesukaan, kebutuhannya ibadah. Lalu dalam ibadah tuh kada hendak satu mat, hendak lawas saja, hendak banyak saja. Nah, itu aja bedanya dah. Ada kita ini kenapa? Karena disuruh itu paling banyak sudah. Jangan Tuhan kada menyuruh tuh sembahyang bisa, kada sembahyang ya. Ya kan? Ingge, jangannya Tuhan kada menyuruh puasa, boleh juga puasa sebenarnya. Cuma kenapa jadi puasa dikarasi nafsu tadi? Oh, disuruh kalau wajib kalau hukumnya. Kan kaita. Ingge lalu puasa kita, ingge berzakat hakon kan wajib kalau berzakat. Ya kan? Ingge makanya padahal hati ini sayang ya lawan duit. Cuma wajib berzakat. Hakun mah membayar zakat. Nah itu. Jadi sama dengannya kita beribadah itu lantaran disuruh. Amunnya kada masih dapat siksaan, ya kan? Nah kan itu. Atau gawian sunat, kenapa jadi menggawian sunat? Karena mau patin Nabi. Nabi bang kayak itu, ya kan kayak itu kan modelnya ini bukan kata terpaksa kan, bang cuma ngarang disuruh tadi. Nah lain lawan orang yang dasar kebutuhannya beribadah, karamiannya beribadah lain sudah. Orang sama laman tambah lagi kada apa-apa. Mengaji di orang saja sehari lebih daripada itu kada apa-apa. Kenapa tadi? Karena karamiannya di situ, ya kan? Kita bang belum, mudahan ya sampai ke situ juga yang Allah rami beribadah. Inggih. Insyaallah apa ya enak ya lah yang nangir Habib Abdullah apa asydoa apa awal maqam masyaqqatun wa akhir maqam ladzatun. Pamulaan dasar dipaksa-paksa biar lantaran disuruh kaina wa akhir maqam ladzatun kan akhirnya aja karena mudah-mudahan sampai nang menjadi raminya itu dalam ibadah. Ya kalah inggih raminya nih. Jadi ibadah itu bukan suatu suruhan, malahan menjadi kebutuhan. Yalah aku perlu ibadah. Nah coba itu. Nah ini jadi kadang masalah yasin lah. Idza waqa'atil ayatnya ya kah? Ini kemudian ad-dukhan tabarak ayatnya ada Bapak. Nah apalagi ayatnya atau engkau baca pada rakaat yang pertama wadduha, rakaat yang kedua alam nasrah, rakaat yang ketiga inna a'taina, ini rakaat yang keempat idza ja'a nasrullah tamandingna. Wadduha alam nasrah. Ya kah? Inna a'taina idza ja'a nasrullah. Nah, jarang juga kita baca lah. Ya lah inggih. Ada juga kali kita nih. Atau lagi engkau baca pada rakaat yang pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat yang kedua wal 'adiyati dabha. Rakaat yang ketiga idza jaa nasrullah. Rakaat yang keempat qul huwallah. Lah inggih. Belum jadi kita lagi nah. Mudah-mudahan ada ya Allah. Atau lagi engkau baca pada rakaat yang pertama alhaqumut takasur dan rakaat yang kedua wal asri dan rakaat yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang keempat qul huwallahu ahad. Oh ada aja. Berarti kada bahafal atau gawe? Kalau bahafal yalah jadi kita ibadah tuh kada bahafal. Yalah inggi ada tuntunannya. Kalau bangsa kehendak jangan sakehendak. Ibadah tuh engkau ada ilmunya ya kah? Nah inggi cuma ya merasa aja bang pampihan bisa berarti kan bisa di tanda hulu itu tetap baik benar tampihannya cuma kada apa-apa yang penting tagawi ya kan nah inggih nah terus dan segala bacaan itu yaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah semuanya itu hamba nakal daripada risalah karangan tilmid Syekh Ahmad Al-Qusasi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Nah sidin pun sidin mengambil daripada kitab juga ulang. Ya Allah inggih. Nah dan lagi baca olehmu ya wallahu a'lam mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya semoga Allah Subhanahu wa taala kita ilmu yang manfaat dunia akhirat yang diberi taufik hidayah kau mengamalkan dan mudah-mudahan diistiqamahkan dalam amal. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikabulkan segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita yang halal, dimudahkan dalam mendapatkan mudah-mudahan Allah mudahkan kita berdatang ziarah Makkah dan Madinah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita hidup beriman sempurna sampai mati membawa iman husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga bigil hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma a'tikan niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.